Buat kalian yang mau beli kamera Insta360, coba dipikir-pikir lagi deh. Di sini gua pakai kamera Insta360 X5 dan juga Insta360 Ace Pro 2, dan ternyata beli kameranya doang itu nggak cukup. Kalian wajib beli perintilan-perintilan atau aksesoris yang bisa menunjang kamera kalian biar lebih gacor lagi. Dan di video kali ini gua bakalan rekomendasiin aksesoris-aksesoris apa aja yang wajib kalian beli ya teman-teman. Simak videonya sampai habis dan mari kita let's go. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MS Baik CMV channel teman-teman. Kembali lagi bersama Miss Beh di sini, dan kali ini gue bakalan bikin video unboxing produk yang harus kalian beli kalau kalian punya kamera Insta360 itu teman-teman. Lihat. Ini jadi gue udah beli produk-produknya ya, dan sekarang kita unboxing bareng-bareng ya teman-teman. Nih lihat teman-teman, kita tuh ternyata nggak cukup beli kameranya doang. Tuh, kita harus beli perintilan-perintilan biar bisa menunjang kamera kalian ya teman-teman. Dan apa aja yang gua beli, kita coba bahas satu-satu ya teman-teman. Nih, di sini ada casing ya, ini semacam casing nih buat si Insta360 Ace Pro 2. Terus nih ada box. Terus ini ada apa nih? Mounting ya. Ini kenapa gua beli dua, nanti gua ceritain ya. Terus ini ada tutup lensa ya teman-teman. Ini ada tempered glass. Ini ada mounting juga. Terus ini wadahnya ya, wadah. Ini casingnya, hard case lah gitu ya. Nah ini ada mounting juga, ini buat si apa? Ini namanya Insta360 X5 ya. Terus ada adaptor buat charger, dan di sini ada tripod ya teman-teman. Kalau ini ada invisible stick, cuman ini udah lama gue punya ini. Ini kita simpan aja lah ya. Kalau iya kanebo asa tengenaheun euy. Oke, kita pindahin dulu barang-barangnya ke sini. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari aksesoris untuk kamera Insta360 Ace Pro 2 ini ya teman-teman. Oke, yang pertama ada tempered glass ya, nih teman-teman tuh. Ini tempered glass buat Ace Pro 2, dan kenapa gua beli ini? Karena ini menurut gua barang yang cukup krusial ya, karena kan kamera kalian itu nanti kalau gua kan dipakai buat motovlog ya. Nah, dipakai di helm gitu kan, di chin mount gini. Otomatis kita nggak tahu nih nanti di depan itu kita amit-amit ya bisa nabrak apa gitu teman-teman. Terus buat menghindari lensanya dari baret-baret, itu kita wajib banget pasang si tempered glass ini ya teman-teman. Di sini lengkap isinya, jadi ada buat apa nih namanya, buat lensanya. Terus nih kita dapat buat layar yang kecil ini ya teman-teman tuh. Ini bentuknya udah sesuai sama ini ya, jadi ada kutikan ke bawah gitu nih teman-teman. Ini keren sih, tuh pas banget di sini. Nanti kita pasang. Terus kita dapat juga buat si layar ininya ya teman-teman, layar buat di belakangnya gitu. Nah ini dia teman-teman. Tuh nanti ini kita pasang di sini ya. Satu. Oke, selanjutnya gua beli apa lagi nih? Nah ini deh. Nih, ini ada tutup lensa ya. Ini kenapa gua beli? Tentunya buat ngeproteksi lensa kalian ya, teman-teman. Karena apalagi kalau misalkan kondisinya idle, si kameranya nggak dipakai, itu better ditutup aja biar aman ya. Tuh, ini cara pasangnya mudah, tinggal ditutup langsung aja deh di sini. Nah, gini ya, teman-teman. Cakep. Oke, lanjut. Gua beli juga ini nih. Nah, ini dia. Ini ada casing ya teman-teman. Ini kita buka. Oke. Nah, ini di dalam boxnya kita dapat casingnya. Terus ini apa nih? Oh, kita dapat stiker juga nih teman-teman. Oke, kita buka casingnya. Nah, ini dia. Cakep. Jadi ini gue sengaja pilih yang bahannya ABS ya teman-teman, karena biar nggak berat gitu. Jadi ada pilihannya nih, bahannya tuh ada yang ABS, ada juga yang besi gitulah. Jadi kalau besi kan otomatis lebih berat ya, apalagi gue pasangnya itu di mounting helm kan, di depan gini kan. Jadi buat mengurangi berat berlebih, gue sengaja beli ini aja lah, cukup kayaknya. Ini langsung kita pasang aja ya. Nah di sini tuh ada kuncinya, ini kuncinya tinggal dibuka aja. Terus kumahanya.
Oke, dan ini cara pasangnya. Kalian bisa buka dulu penguncinya. Terus ini rada dibekehin dulu ya. Rada dicowawin dikit, dicowawin, terus nanti pasangnya itu gini nih. Ini dari belakang kamera, tinggal dimasukin ke sini, plek gitu ya. Ini kalian harus hati-hati ya, nanti jangan geresak gerusuk kalau mau pasang yang beginian ya, biar nggak kegores nih kamera kalian nanti. Nah gini nih, set. Nah gini nih teman-teman, tuh lihat ya, tuh. Ini kalau udah pas, nanti tinggal kunci lagi nih bagian sini nih. Nih lihat, tinggal ditarik aja nih. Plek. Tuh. Cakep, oi. Nih, lihat ya. Jadi nggak hanya buat melindungi kamera kalian, ini tuh kita dapat juga nih di sebelah sini ya, di sebelah pinggir itu jadi ada dudukan mounting teman-teman. Jadi buat yang awalnya mountingnya itu di bawah doang satu ya, satu arah di sini, kita bisa juga dipasang potret kayak gini ya, vertikal kayak gini. Gitu teman-teman. Nah, oke, ini udah mantep ya. Terus di sini gua beli juga apa ya? Nah, ini dulu deh. Ini ada hard case. Ini sengaja gua beli karena ini menurut gua wajib juga ya ini. Karena kalau misalkan kondisi kamera kalian lagi nggak dipakai, itu better dimasukin aja ke sini gitu kan. Tuh, kita dapet cantelannya juga. Keren sih. Nah, terus di sini yang gua suka adalah di bagian lensanya itu dia udah ngejendol dikit ya. Tuh, lihat teman-teman. Jadi buat ngelindungin lensa kalian ini nih. Kita pasang aja di sini. Set. Oh, tapi ternyata ternyata kalau pakai casing itu dia nggak bakalan masuk nih ke hard case-nya nih tuh. Geblek. Ternyata ini ukurannya ngepas ya teman-teman. Tuh kalau dipaksain juga nggak bisa nih kayaknya. Tuh jadi padat banget nih. Jadi nanti kalian bisa consider ya, kalau misalkan mau pakai pelindung si kamera yang melingkar gini nih, itu pastikan nanti beli hard case-nya yang rada gede ya. Gua nggak baca deskripsinya, jadi ternyata datangnya begini. Nggak apa-apa ya, ini pelajaran buat teman-teman semua ya. Sekedar untuk fitting, kita coba lepas lagi casingnya ya. Tuh, terus kita pasang di sini ya, kita masukkan. Nih, set tuh. Kalau nggak pakai casing mah bisa tuh, cakep. Nih, terus ini tinggal dipasang deh cantelannya. Set. Tuh, keren ya. Oke, lanjut. Di sini gua beli juga apa ya? Nah, ini deh, ini dulu deh. Nih gua beli mounting, teman-teman. Ini tuh yang magnetic quick release ya mountingnya. Di sini gua sengaja beli dua karena biar nanti kalau gua pindah-pindah mounting, misalkan sekarang di helm gitu ya, di sini. Terus nanti ketika udah nyampe gitu, nggak lagi ngevlog, gue pengen pasang di sini misalkan di invisible stick gitu ya. Nah kan kalau sekarang tuh dia harus ribet ya, harus bongkar lagi si ininya nih. Apa nih namanya, si mountingnya misalkan harus dibuka, terus nanti dipasang di sini, plok. Nah biar nggak kayak gitu, biar nggak ribet, jadi gue beli beberapa teman-teman. Nih kita coba buka langsung aja ya. Nah, kita dapat stiker. Stiker apa ini coba? Oke, abaikan aja, dan ini dia bintang tamunya ya teman-teman. Nih apa ya? Oh, ini kita dapat stiker ya, stiker buat pelindung. Nah ini dia, cakep Tuh, terus yang gue suka dari mounting quick release ini, dia tuh bisa dua mounting teman-teman tuh. Lihat. Nah dia bisa mounting kayak gini ya. Terus bisa juga ditilep. Kalau ditilep nanti ini mountingnya yang baut gitu. Gua contohin deh. Misalkan kalian punya invisible stick ya. Nih, karena invisible stick itu defaultnya kayak gini ya, baut 1/4 kalau nggak salah. Nah, ini tuh bisa langsung masuk ke sini. Tuh, diputer. Nah, tuh bisa kan? Terus ini kita coba pasang ya. Nih. Tuh, ini udah magnetik. Plek. Nah, tuh bagus nih, kuat. Nah kalau kayak gini kan dia nggak bisa di adjust dia mau rada nunduk atau enggak ya. Jadi kalau ngevlog kan dia harus jejereg aja kayak gini, jejereg. Jejereg tuh apa, lurus gitu ya. Nah lebih enak kan kalau lagi ngevlog itu dia kameranya agak menukik dikit ya. Nah makanya dibutuhkan ini teman-teman, lihat ya. Oh ya, ini buat ngelepasnya gampang, tinggal ditekan aja tombol ini nih kanan kiri. Terus dicabut, cas.
Ini kita buka dulu. Terus, nah ini kan kita punya mounting juga ya. Mounting bawaan dari Insta360 sih, tuh. Ini kita pasang. Nah, biar rada menukik, jadi kita gunakan mounting yang ini teman-teman, yang kupu-kupu tuh. Jadi nanti si kupu-kupu ini masuk ke sini, set, cerot. Nah, ini. Jangan lupa nanti kencangkan dulu ya. Nih, nanti masukin aja ini bautnya. Kencangkan. Oke, setelah itu kita tinggal pasang deh. Cerot. Nah, dari sini kita kan bisa di-adjust nih. Set. Nah, misalkan rada gini tuh, bisa jadi rada belok gitu kan. Terus enaknya si Insta360 X Pro 2 itu kan dia layarnya bisa dilipat gini ya. Tuh, jadi kalau ngevlog tuh enak tuh gini. Nah, jadi kenapa gua beli dua? Jadi misalkan contoh satu buat di sini ya, buat di visible stick, ini standby aja udah kayak gini tuh. Nah, kayak gini aja. Terus satu lagi, nah ini satu lagi misalkan dipasang di chin mount. Chin mount ini buat apa namanya? Buat di helm. Buat ini nih. Nih, buat di sini teman-teman. Jadi nanti dipasang, set. Ini standby satu, terus di sini satu. Jadi ketika pindah-pindah mounting itu tinggal dicoplok, terus pasang di sini gitu kan. Plek. Terus dari sini misalkan mau ke helm lagi ya tinggal copot, langsung pasang lagi di helm gitu teman-teman. Oke, dan bagusnya si quick release mounting ini tuh dia nggak hanya support di X Pro 2, tapi di Insta360 X5 pun dia bisa masuk teman-teman tuh. Tuh dia bisa masuk ya, lihat. Plug. Nah, tuh bagus kan? Terus kalau Insta360 X5 itu kan dia ada mur buat baut 1/4-nya juga tuh. Jadi biar lebih aman lagi, gua itu beli ini nih teman-teman. Ini adalah dudukan buat di Insta360 X5 teman-teman. Nah, tuh. Jadi kita dapat dudukan ya. Ini satu dudukan, terus kita dapat apa nih? Ini stiker buat pelindung gitulah, pokoknya biar nggak lecet. Nah, dan ini kita dapat kuncinya. Jadi khusus buat di X5, gua nanti bakal pakai ini ya teman-teman. Nah, karena dia ada lubang yang tadi ya, yang tadi gue sebutin, ini tinggal dimasukin, diputer, terus nanti tinggal dikencangkan pakai ini. Ini pastikan pemasangannya lurus. Nah, setelah terpasang, ini kita bisa gunain juga buat di mounting quick release tadi. Plek, tuh. Dan ini kuat ya teman-teman tuh. Ini cara bukanya sama, kita pencet tombol kanan kirinya, plek, terus kita cabut. Oh ya, terus satu lagi, mounting ini tuh nanti bisa juga dipakai buat di sini nih teman-teman. Nah, jadi gua akan pakai heavy duty clamp ya dari Insta360. Tuh, karena di atasnya tuh dia screw 1/4 gini ya. Jadi kita tinggal pasang aja di sini tuh. Just. Nah, gini ya. Terus nanti ini kan biasanya gue pakai buat Insta360 X5, jadi nanti nggak perlu ribet harus muter-muterin si bautnya lagi ya teman-teman. Jadi nanti kita tinggal pasang aja gini, plak. Tuh, mantep kan? Oke, lanjut. Gue beli juga ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya mounting ya. Ini sama kayak yang tadi, yang di sini, yang dari bawaan si Insta360. Cuman gue beli lagi karena biar ininya tuh membulat ya teman-teman. Nih lihat, kalau yang bawaannya kan bentuknya kotak ya. Nih tuh lihat. Nah, ini gue sengaja beli yang bulat biar nyetel sama ini nih. Tuh, set. Walaupun buletannya lebih gede ya, tapi nggak apa-apa lah tuh. Jadi matching lah bulet-bulet. Terus nanti tinggal dipasang deh ini mountingnya. Plek. Cakep. Oke, lanjut kita bahas apa lagi. Oh ya, ini nih. Ini gua beli horizontal action mount for Insta360 X5. Ini kita langsung coba aja ya. Oke, dan ini dia mountingnya. Kita coba pasang di X5 kita ya. Ini pakai baut L. Kita dapat Allen key-nya nggak ya? Oh, ini dapat nih. Ini kita dapat kunci L-nya juga teman-teman.
kita kencangkan aja di sini. Nah, ini dia mountingnya ya, tuh cakep. Dan kenapa gua beli ini? Jadi ini tuh nih yang gua suka adalah dia modelan mountingnya ini sama nih, dia bisa kupu-kupu juga nih teman-teman tuh. Kelihatan ya. Jadi nggak hanya mur si 1/4 nih, kita bisa juga pakai modelan si kupu-kupu gini ya. Jadi nanti penggunaannya sama. Kalau misalkan suatu saat gua pengen pakai yang X5, nah kita bisa nge-record secara horizontal nih teman-teman kayak gini. Ini kita coba baut dulu. Set. Tuh, cakep kan? Nah, nggak hanya buat di invisible stick, jadi nanti kalian juga bisa pasang di chin mount juga ya, buat di helmet. Nah, ini dia. Nah, gini ya. Jadi ibaratkan nih helm nih. Tuh, kalian bisa lebih maksimal gitu kalau mau motovlog. Sebenarnya bisa aja kalau kita mau modelannya gini ya, horizontal, vertikal. Oh ya, tadi ini horizontal, ini vertikal ya. Nah, kalau vertikal kan kebayang nih, ini cimon di sini, terus nanti ini di depan muka kalian kan, ntar bakal nggak kelihatan. Ini bisa juga ke bawah, cuman kalau ke bawah kan jadinya gini ya, jadi terlalu ribet lah gitu, terlalu panjang ke bawah gitu sih komponen kameranya. Ya sebenarnya lebih enak gini nih, tuh gini kan. Oke, nanti kita coba ya hasilnya gimana. Nanti kita bandingin hasil dari ngevlog pakai Insta360 X Pro 2 dan juga Insta360 X5 ya, teman-teman. Oke, kita lanjut, dan di sini gua beli juga adapter buat charger baterai ya, teman-teman nih. Buat ngecas baterai. Yang satu buat X5, yang satu buat X Pro 2. Jadi kenapa gua beli ini? Si adapter ini tuh bisa ngecas sekaligus 2 baterai, teman-teman. Tuh. Ini slotnya 2. Dan di sini kita dapat juga USB-nya ya, teman-teman. Nih, yang satu yang nanti ke bagian adapternya itu bisa USB-C, bisa juga tipe USB yang lama. Terus nanti buat ke chargernya itu dapat yang kayak gini ya. Dan ini sama nih harusnya buat X5 juga, dia dapat hal yang sama ya. Dia pakai 2 slot di sini ya. Jadi bisa ngecas barengan gitu. Dan di sini gue rekomendasiin pakai adapter charger ini biar kalian nggak langsung ngecharge ke device-nya langsung gitu, teman-teman. Jadi biar ya mungkin bisa lebih memperpanjang umur dari kamera kalian ya. Jadi usahakan pakai adapter charger ini. Oke, selanjutnya kita beli tripod. Ini ada tripod kecil ya, teman-teman. Kita buka aja. Tuh. Ini lucu bentuknya kecil. Nah, tuh keren nih, ini teman-teman. Ini kenapa gue beli ini? Karena ini nanti khusus buat si S Pro ya, teman-teman. Nah, terus di sini yang gue suka, ini tuh dia modelannya udah ball gitu, jadi kayak bola, jadi bisa di-adjust semau kalian ya, teman-teman tuh. Terus nggak hanya itu, di sini ada standnya juga. Tuh. Jadi ini holder sekaligus tripod lah gitu ya. Tuh, jadi nanti bisa disimpan plak. Oh iya, ini bisa ditarik juga tuh. Jadi buat ngevlog ini kayaknya bakalan berguna banget ya. Ini gue bakalan pakai daily aja nih buat si X Pro 2 ya, teman-teman. Kita coba pasang ya. Nah, ini harusnya kalau pakai mounting yang tadi, ini harusnya pas. Tuh, yang bulat tadi ini ya. Ini kita masukin. Nah, tuh ini mah pas tuh, teman-teman, lihat buletannya pas ya. Jadi lebih cociks lah. Kita pasangkan di sini, set. Tuh, cociks ya, teman-teman. Ini kalian bisa adjust ke berbagai arah. Nah. Lucu Keren. Oke, dan ini yang terakhir, kita beli juga tripod yang besar ya, teman-teman. Kenapa gua beli ini? Ini buat koleksi aja lah. Buat jaga-jaga nanti kalau misalkan butuh buat syuting, buat apa tuh, ini ukurannya gede ya, 1 tangan lah kurang lebih. Nah, ini kita bisa buka juga, tuh lihat. Dan ini sistem di atasnya udah pakai bola juga ya, teman-teman, nih lihat nih. Jadi bisa adjustnya tuh enak, bisa ke berbagai arah. Terus kita dapat apa nih?
Nah, kita bisa pasang juga HP di sini ya teman-teman. Tuh lihat, set. Nih contoh mana ya HP. Mana HP orangnya, Oh iya, dipakai ngarekam. Nah, ini kita pakai HP yang satu lagi ya. Set. Nah, ini. Tuh, jadi kita bisa buat HP juga ya teman-teman. Tuh, kece kan? Nah, terus ini dia bisa di-adjust juga tingginya. Masih. Nah. Set. Tuh, ini tinggi banget nih teman-teman. Terus ininya bisa semakin cowau gitu tuh. Jadi aman ya. Ini nggak bakalan ringkih lah. Harusnya ini bisa ampeg ya teman-teman. Oke, paling segitu aja ya teman-teman unboxing kita kali ini. Yang jelas gue bisa jamin semua barang-barang tadi itu bakalan berguna buat action cam kalian ya. Jadi buat kalian yang mau samaan kayak gua nih, beli-beli barang perintilan-perintilan yang tadi, kalian bisa cek di deskripsi. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu subscribe biar gua lebih semangat lagi bikin videonya. Like video ini kalau kalian suka dan bagikan ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian pada tahu ya teman-teman. Oke, akhir kata dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Sorry bro, ketinggalan nih satu lagi. Ini tuh hard case buat Insta360 S Pro 2 ya teman-teman. Nih lihat tuh. Tuh ini ada busa-busanya, nanti tinggal dicopot aja. Terus nanti kalian bisa simpen kamera kalian deh. Mananya kameranya Oh iya. Nah, ini nanti kita tilep dulu ya. Terus kita simpen deh di sini. Cerot. Tutup, slappingkan dan goodbye.